Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, menepi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kembali bait pertama. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan dalam suplemen nomor 35. Suplemen 35, janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kembali ke atas. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Puji Tuhan, seperti juga kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita selama kita percaya, selama kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menipu. Tuhan selalu peduli sebagai imam besar yang akan membawa hidup kita untuk kita sampai menjadi miliknya. Kita lanjutkan dengan nyanyian Psalm nomor 115. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Karena Dia setia. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Bait kedua. Saat ku dicoba, saat ku menderita, ya ku rasa kelemahan kita. Ya pokok keselamatan yang kekal bagi yang taat kepadanya. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga. Dia telah berkorban sekali saja, menyempurnakan kita semua. Ya imam besar, pembela kita, pembuka jalan ke surga.
Nyata berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Ayat ketiga. Betapa bahagia memiliki Dia, berantara manusia dan Allah. Habiskan dunia harui senantiasa berkat kuasa doanya. Ya iman besar membela kita membuka jalan ke surga. Kita berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Lagi. Ya iman besar membela kita membuka jalan ke surga. Kita berkorban sekali saja menyempurnakan kita semua. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur memiliki imam besar yang mengerti keadaan kita, yang peduli pada hidup kita, yang selalu memperhatikan kehidupan kita sehingga kita senantiasa mendapatkan pertolongan. Jikalau kita selalu berserah, kita berseru kepada Tuhan, kita menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan. Kita lanjutkan suplemen nomor 63. Suplemen 63. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan lalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kembali ke atas. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kembali dari atas. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kita angkat tangan. Aku percaya berkat-Mu
kalau kita bisa tergembala dalam 3 ketekunan ibadah. Itu adalah kemurahan bagi kita, itu adalah mujizat bagi kita. Di zaman akhir ini kita bisa berjuang untuk kita bisa tekun dalam penggembalaan, maka Tuhan akan menolong kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan semuanya indah, semuanya baik di dalam pemandangan Tuhan. Kita lanjutkan pujian selanjutnya untuk menyambut firman Tuhan. Psalus 146. Tiada suatu di dalam diriku yang mampu melakukan kehendak-Mu, hanya bila Kau menyertaiku dan tinggal di dalam. Bait kedua. Nyatakanlah kekuranganku, nyatakanlah segala kehendak-Mu, pegang tanganku, pimpin hidupku dalam kebenaran. Oh Roh Suci menolongku, oh Roh Suci penghiburku, manunggal dalamku, sampai pada langkah terakhir dan ku berjumpanya. Haleluya, kita merindukan kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mampu, kita tidak berdaya menghadapi akhir zaman ini, dosa semakin memuncak. Kita harus datang kepada Tuhan, kita mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan untuk menguatkan kita, menghiburkan kita lewat kuasa firman dan pengajaran yang benar, membawa kita bisa menyembah, kita bisa menyerahkan segenap hidup kepada Tuhan. Kita akan bangkit berdiri, kita pujikan bait yang ketiga, nanti pada kornya, waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bila Kau manunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Kita ulangi bait ketiga. Kau manunggal dalamku, bila Kau melimpah dalam hidupku, ku dapat merasakan nikmatnya bila ku menyembah-Mu. Sampai pada terakhir aku berjumpanya. Roh Suci penolong, Roh Suci penolong, Roh Suci penuhi hati, penuhi hatiku.
langkah-langkah hidup kami adalah langkah-langkah penyembahan kepadamu Tuhan. Biarlah doa penyembahan malam ini sungguh-sungguh penyembahan yang berkenan kepadamu, bagaikan asap dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya biarlah Tuhan Engkau menyatakan kehendak-Mu lewat pemberitaan firman-Mu malam ini, dan Engkau mengurapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada di dalam luar negeri, semua Engkau urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin, bahkan sampai mempraktikkan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai ke hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu mengadakan mujizat di tengah kami Tuhan. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Berikan roh penyembahan kepada kami, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu malam ini dimanapun berada, Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama Tuhan satukanlah kami dalam satu pengajaran yang benar, kembali ke Alkitab untuk kami bisa menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada dalam kebaktian doa penyembahan yang dikaitkan dengan doa puasa, ya, dikaitkan dengan puasa. Kita bertemu pada season yang ketiga ini dalam doa puasa, ya. Kita belajar dari Musa yang berpuasa 40 hari 40 malam. Musa naik ke Gunung Sinai, berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, untuk menerima dua hal. Ya. Sekali lagi, Musa naik ke Gunung Sinai dan berpuasa 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum, untuk menerima dua hal. Untuk menerima dua hal. Ya. Yang pertama yaitu perintah untuk membangun, petunjuk atau perintah untuk membangun tabernakel. Petunjuk atau perintah untuk membangun tabernakel. Ya. Jadi Musa melihat kerajaan surga, kemudian Tuhan perintahkan untuk membangun kerajaan surga di bumi, itu tabernakel. Jadi petunjuk atau perintah untuk membangun tabernakel, kemah suci, itu kerajaan surga di bumi. Itu bisa dibaca mulai pasal Keluaran pasal 25. Ya, Keluaran pasal 25. Alat-alat tabernakel sudah hancur semua, sekarang tinggal dalam arti rohani. Sekarang menunjuk pengajarannya, pengajaran tabernakel. Ya, sekarang ini menunjuk tentang pengajaran tabernakel. Pengajaran tabernakel. Jadi alat-alat tabernakelnya sudah hancur, sekarang yang rohani, pengajaran tabernakel. Kemudian yang kedua, Musa menerima dua loh batu. Jadi banyak gereja Tuhan yang cuma ngerti bahwa Musa menerima dua loh batu saja. Padahal tidak, dua hal. Satu, petunjuk perintah untuk membangun tabernakel, kerajaan surga di bumi. Sudah hancur semua, sekarang tinggal pengajaran. Sekarang menunjuk pengajaran tabernakel.
Yang kedua, 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah atau kasih. 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah atau kasih. Itu menunjuk sekarang pengajaran mempelai. Kasih itu nikah mempelai. Ya, pengajaran mempelai. Jadi kalau digabung, jadi Musa berpuasa, sekarang kita. Jadi kita berpuasa untuk dapat mengerti, meyakini, bahkan mempraktekkan pengajaran mempelai atau kabar mempelai dalam terang tabernakel. Nah ini, kalau dulu Musa menerima petunjuk membuat tabernakel, dia puasa, menerima 2 loh batu, itu tadi pengajaran tabernakel. Sekarang bagi kita, kemudian pengajaran mempelai. Jadi kita berpuasa untuk dapat mengerti, ya, meyakini, bahkan mempraktekkan pengajaran mempelai dalam terang tabernakel atau kabar mempelai dalam terang tabernakel. Jadi ini gunanya berpuasa, supaya kita bisa mengerti, makin yakin, ya, sampai bisa praktek jadi pengalaman. Sehingga kita tidak diombang-ambing oleh yang lain. Ya, mengerti, yakin, praktek, mendarah daging. Tidak bisa diombang-ambing oleh ajaran lain. Tidak bisa dibimbangkan oleh ajaran lain. Perlu berpuasa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, kabar mempelai, pengajaran mempelai atau kabar mempelai dalam terang tabernakel yang kita miliki sekarang adalah pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Opa Vanessel almarhum. Ya, saya ulangi, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel atau kabar mempelai dalam terang tabernakel yang kita miliki sekarang adalah pengajaran yang diwahyukan Tuhan kepada Bapak Pendeta Vanessel almarhum, sesuai yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai. Sama, dulu Musa melihat surga di Gunung Sinai, lalu membuat tabernakel, lalu menerima 2 loh batu. Sama dengan wahyu Tuhan kepada Opa Vanessel, sama. Jadi saya ulangi, ya, pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Opa Vanessel almarhum seperti atau sesuai yang dilihat oleh Musa di Gunung Sinai. Nah, buktinya apa? Kok kita tahu apa yang diwahyukan Tuhan kepada Opa Vanessel sama dengan apa yang dilihat Musa di Gunung Sinai? Buktinya semua sesuai dengan Alkitab, semua sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Apa yang diwahyukan Tuhan kepada Opa Vanessel itu semua sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Tidak ada yang menyimpang. Tidak ada yang menyimpang. Jadi tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Nah, ini yang harus kita yakini sekarang ini. Harus yakini sekarang ini. Harus kita mengerti, yakin, praktek, mendarah daging. Supaya tidak diombang-ambing oleh yang lain. Banyak yang mirip sekarang dengan pengajaran tabernakel, pengajaran mempelai. Sudah mulai banyak yang mirip-mirip tapi beda. Biar kita tidak diombang-ambing. Tidak diombang-ambing. Yakin sungguh-sungguh. Ya, buktinya bahwa yang diwahyukan Tuhan kepada Opa Vanessel sama dengan yang dilihat Musa di Gunung Sinai. Buktinya apa yang diwahyukan Tuhan kepada Opa Vanessel, pengajaran kita ini sekarang, pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, semua sesuai dengan ayat-ayat di dalam Alkitab. Semua sesuai. Tidak ada yang menyimpang sedikit. Tidak ada yang menyimpang. Tidak ada yang salah. Ya. Tabernakel itu kerajaan surga. Kalau salah, wah buyar semua. Buyar. Kalau surga salah, bagaimana kita mau masuk surga? Tidak ada. Itu sebabnya kita harus teguh. Bukan rewel, cuma beda sedikit. Enggak, kalau beda sedikit bukan surga lagi itu. Sudah bukan surga lagi. Semoga kita bisa mengerti. Di pengajaran tabernakel ini, ya, kerajaan surga, kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga. Ini harus diyakini. Harus diyakini. Satu waktu seorang bertanya pada saya, kan beda sedikit
Pak Wi kan enggak apa-apa, terlalu dipermasalahkan. Saya cuma tanya, Om bawa kunci mobil? Bawa. Nah sini, nah, saya kikir ya. Sedikit aja saya ganti. Oh jangan, nanti tidak bisa lah, sama saja saya bilang. Ini kunci kerajaan surga, tidak bisa dirubah sedikit. Dirubah sedikit, tidak terbuka lagi surga. Tidak terbuka lagi surga. Harus yakin kita. Baru dia mengerti, baru beliau mengerti. Baru beliau mengerti. Semoga kita bisa mengerti juga. Ini pentingnya puasa juga. Sidang jemaat saya ajak puasa juga. Ayo, saya gunakan waktu untuk puasa supaya lebih yakin. Sampai bisa praktek. Nah, kekurangan kita dalam pengajaran tabernakel ini kurang puasa. Jadi akhirnya seringkali diombang-ambing kita. Harus puasa. Supaya kita ngerti dengan benar. Yakin sampai praktek mendarah daging. Lewat puasa, berpuasa. Seperti Musa dulu lewat puasa. Kalau tidak lewat puasa, Musa tidak terima ini semua. Tidak terima ini semua. Semoga kita bisa mengerti. 40 hari 40 malam. Angka 40 sama dengan perobekan daging. Angka 40 sama dengan perobekan daging. Penyalipan daging. Jadi untuk dapat mengerti, meyakini dan mempraktekkan pengajaran dan mempraktekkan bahkan mengalami pengajaran mempelai dalam terang tabernakel, kita harus mengalami perobekan daging. Harus mengalami perobekan. Jadi sekali lagi, untuk dapat mengerti, meyakini, mempraktekkan dan mengalami pekerjaan kabar mempelai dalam terang tabernakel, maka kita harus mengalami perobekan daging, penyalipan daging. Penyalipan. Ini kuncinya salib. Pengajaran dengan salib itu satu. Kenapa orang banyak menolak pengajaran? Menolak salib. Coba kalau pengajaran umpama memakan waktu lama. Banyak orang, wah terlalu lama. Karena tidak mau salib. Dagingnya tidak mau disalibkan. Mau yang enak-enak bagi daging. Salib dengan pengajaran tidak bisa dipisahkan. Kalau terima salib, terima pengajaran. Kalau menolak salib, tidak mau sakit daging ini, tidak mau sengsara, pasti dia menolak pengajaran. Semoga kita bisa mengerti malam hari ini, ya. Ayo sungguh-sungguh, ya, sungguh-sungguh. Jadi angka 40 itu harus mengalami perobekan daging, penyalipan daging. Kalau mau mengerti, mau percaya, yakin, mau praktek, mau mengalami pekerjaan kabar mempelai dalam terang tabernakel, maka kita harus mengalami perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Kalau hanya ikuti hawa nafsu daging, keinginan daging, nggak bisa terima pengajaran, nggak bisa. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Musa 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Tidak makan, tidak minum artinya pertama, tidak dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak dipengaruhi oleh perkara jasmani, kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, ini pengajaran tabernakel. Saja, tidak ada kaitan, tidak boleh dipengaruhi dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Saja, dengan perkara jasmani, dengan perkara jasmani. Nah, kalau kita menerima pengajaran ini untuk perkara-perkara jasmani, wah menyimpang. Menyimpang. Tidak dipengaruhi. Musa tidak makan, tidak minum. Saja, tidak makan, tidak minum. Sebab itu kami di Lempinel dididik. Saja, ada puasa juga, ada ini. Ya, tidak dipengaruhi kebutuhan sehari. Cuma-cuma. Cuma-cuma. Bergantung pada Tuhan. Betul-betul bergantung pada Tuhan. Tidak dipengaruhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, perkara jasmani. Kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. 40 hari 40 malam. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah itu, kalau mau memiliki pengajaran ini. Kalau mau memegang pengajaran ini. Jangan dipengaruhi perkara jasmani itu. Kebutuhan hidup sehari-hari tidak. Kemudian artinya lagi. 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Itu berarti, waduh, lemah sekali. Hari ini kita puasa 1 hari aja sudah lemah. Ya, sudah lemah sekali. Tadi karena kemarin saya puasa, kemudian doa semalam, sekarang doa puasa lagi. Tadi sempat mengeluh, aduh aku tidak bisa mikir ini. Ya,
Sudah bisa mikir, mau berangkat nggak tahu, aku nggak bisa mikir. Ya, baru 2 hari. Kalau 40 hari bagaimana? Itu kenyataan. Kenapa ini 40 malam tidak makan, tidak minum? Artinya tidak menggunakan pikiran. Musa tidak bisa lagi gunakan pikirannya sudah. Ya, logikanya tidak bisa lagi, sudah terlalu lemas. Tidak menggunakan pikiran dan kemampuan daging. Ya, ijazah dan lain sudah tak berlaku kalau 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum. Biar sarjana, biar ini, jangan-jangan 5 tambah 5 sudah bingung. Sudah nggak bisa mikir lagi, nggak bisa mikir lagi. Tidak menggunakan pikiran dan kemampuan daging, tetapi ini saku, mengandalkan iman. Amin. Nah, itulah saat pikiran tidak jalan, kemampuan tidak jalan, iman yang jalan. Iman yang jalan. Tapi menggunakan iman, sebagai mengandalkan iman dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Musa doktor ini, kira-kira kalau 40 tahun sekolah, doktor kalau sekarang. Tapi puasa 40 hari 40 malam, wah sudah lemah, betul-betul pikirannya lemah sudah. Nggak bisa lagi. Kemampuannya sudah tidak ada lagi. Nah, di saat itu imannya timbul. Amin, saudaraku. Imannya yang kuat. Penyerahannya kuat. Imannya kuat. Penyerahannya kuat. Penyerahannya kuat. Ya, itu salah satu gunanya istri penolong. Ya, sampai mau nyanyi, mau khotbah saya ditepuk-tepuk. Kuat. Ya, itu kuat. Semangat. Ya, semangat. Ya memang lemes badan ini. Ya, lemes badan. Nah itu Musa di saat itu imannya yang muncul. Imannya yang muncul. Penyerahannya, terserah Tuhan. Penyerahan. Itu sebabnya saudara mungkin bingung, Lempinel ini bagaimana ya? Lempinel saja ya. S1 diterima, S2 ada muridnya, S3 ada. Tanpa S ada, tidak sekolah ada. Loh kok aneh, ada sekolah kok begitu? Tidak aneh. Ini dasarnya. Menerima pengajaran tabernakel bukan otak. Lempinel bukan otak, tetapi iman, hati, iman dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Amin. Iman dan penyerahan sepenuh. Itulah saja hikmat Tuhan kepada Musa, kepada Bapak Pendeta Indiono. Sungguh-sungguh. Saja sungguh-sungguh. Mari kita juga sekarang semuanya. Kalau mau menerima pengajaran tabernakel, mau mengalami dalam hidup kita, mau yakin, mau praktek, mau mengalami, ya ini jangan dikaitkan dengan perkara jasmani, kebutuhan jasmani. Wah, nggak bisa. Nggak bisa ngerti kita kalau cuma mendengar firman untuk mendapatkan kebutuhan jasmani, untuk mendapat perkara nggak bisa ngerti. Nanti mengkhianati. Nanti dialah yang mengkhianati, dialah yang wah salah, wah ini itu mengkhianati. Tidak bisa. Kalau mau menggunakan otak biar S3 mau berapa, tidak bisa ngerti pengajaran, tidak bisa. Ini hanya diterima dengan iman dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Jadi baik S berapa, tidak ada S silakan. Asal ada iman dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan untuk menerima pengajaran. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Tabernakel terdiri dari 3 ruangan. Tabernakel terdiri dari 3 ruangan. Nomor 1 yaitu daerah halaman. Nomor 1 halaman. Ini menunjuk tentang kebenaran. Saja, ini halaman sama dengan kebenaran, sama dengan keselamatan. Jadi di luar tabernakel itu padang gurun. Di luar surga itulah dunia yang gelap. Di padang gurun yang gelap. Ini di luar hadirat Tuhan. Orang yang berbuat dosa dan tidak selamat. Di luar tabernakel tidak selamat, binasa. Gelap dalam dosa, binasa. Tapi begitu masuk ke halaman tabernakel. Nah, seperti tempat ibadah kita ini ada pagarnya, ada pintu gerbangnya. Nah, di luar situ padang gurun. Daerah terhilang. Tidak selamat, tidak benar, tidak selamat. Hidup dalam dosa, puncaknya dosa. Kawin mengawinkan, makan minum. Di situ. Tidak selamat, terhilang, daerah terhilang. Tapi kalau masuk ke halaman, mulai kebenaran, daerah kebenaran. Sama dengan keselamatan. Prosesnya bagaimana? Prosesnya
Dari terhilang sampai selamat. Dari berdosa sampai benar. Prosesnya bagaimana? A. Masuk pintu gerbang. Roma 10 ayat 17. Masuk pintu gerbang. Roma 10. Ini iman. Ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10, 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah ini. Bagaimana dari terhilang menjadi selamat. Dari gelap dalam dosa. Ya, menuju kebenaran. Terangnya yang ajaib menuju ke kebenaran. Proses A pertama. Ya, itulah Roma 10, 17. Iman. Percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya pintu. Satu-satunya juru selamat. Pintu keselamatan. Juru selamat. Lewat mendengar firman Kristus. Lewat mendengar firman yang diurapi Roh Kudus. Jadi iman. Nah ini saja. Jadi mari doakan saya menyampaikan firman dalam urapan. Bukan berdasarkan kepandaian, pengalaman. Bukan. Berdasarkan urapan. Saudara mendengar firman berdasarkan urapan. Kalau saya memberitakan firman dalam urapan, saudara mendengar firman dalam urapan, firman itu bisa jadi iman. Kalau hanya kepandaian saya, pengalaman saya, wah sekian tahun saya sudah jadi gembala, sudah bisa semuanya. Hanya pengalaman saja, tidak bisa jadi iman, jadi pengetahuan nanti. Hanya di otak, jadi pengetahuan. Tapi kalau dalam urapan, yang memberitakan dalam urapan, yang mendengar dalam urapan, bisa percaya, bisa mendengar sungguh-sungguh, mengerti, sampai percaya, iman kepada Yesus sebagai satu-satunya pintu keselamatan, satu-satunya juru selamat. Lewat firman, lewat mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. B. Mezbah korban bakar, bertobat. Itu tadi masuk pintu gerbang, sama dengan masuk pintu gerbang tadi. Iman itu masuk pintu gerbang. Kemudian B. Bertobat. Bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali pada Tuhan. Hati percaya, mulut mengaku. Hati percaya, mulut mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat. Berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Itu bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mezbah bakaran. Itu mezbah bakaran. Bagaikan dosa-dosa sudah dibakar. Ya, dosa-dosa sudah dibakar. Dulu binatang dibakar untuk pengampunan dosa. Sudah digenapkan oleh Yesus yang dibakar di kayu salib, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Sekarang kita ayo dibakar juga. Sakit bagi daging dibakar untuk berhenti bakar dosa itu. Berhenti, mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. C, itu mezbah korban bakaran. Itu menunjuk mezbah korban bakaran, bertobat. Sekarang C, yaitu baptisan air, kolam pembasuhan. Baptisan air, kolam pembasuhan. Saja, baptisan air atau kolam pembasuhan. Itu, saja. Nah, itu baptisan air yang benar adalah orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan bersama Yesus. Roma 6 ayat 4 lebih baik kita baca. Harus dikuburkan bersama Yesus di dalam air, dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan Yesus. Jadi baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah bertobat, mati terhadap dosa, dikuburkan dalam air bersama Yesus di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu, oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Sesudah itu kita bangkit dari air, keluar dari air bersama Yesus untuk mendapatkan hidup baru. Untuk mendapatkan hidup baru. Saja, hidup baru, hidup surgawi. Nah, itu kolam pembasuhan, baptisan air. Hidup baru, hidup surgawi. Kemudian ditambah D, saja, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus.
Itu pintu kemah. Tadi kolam pembasuhan, sekarang pintu kemah. Baptisan Roh Kudus. Itu masuk pintu kemah. Pintu kedua. Masuk pintu kemah. Baptisan Roh Kudus. Dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Sehingga kita mendapatkan hidup baru. Hidup surgawi. Sama. Baptisan air menghasilkan hidup baru. Baptisan Roh Kudus menghasilkan hidup baru. Hidup baru. Hidup baru ini apa? Hidup baru adalah hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Itu hidup baru, hidup surgawi. Soalnya lewat baptisan air, lewat baptisan Roh Kudus kita menerima hidup baru, yaitu hidup surgawi, hidup dalam kebenaran, berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Dan menjadi senjata kebenaran. Nah, ini hidup baru. Hidup surgawi. Hidup dalam kebenaran, berpegang teguh pada pengajaran yang benar, dan menjadi senjata kebenaran. Senjata kebenaran ini hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani dengan setia dan benar. Itu senjata kebenaran. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Setia dan benar. Nah, senjata kebenaran. Pelurunya kebenaran. Saya selalu menerangkan. Saya berkhotbah senjata kebenaran. Kalau hidup saya tidak benar, saudara datang benar nanti pengajarannya tidak benar, hidupnya tidak benar, atau dua-duanya. Saudara datang terus ditembaki dengan yang tidak benar. Lama-lama saudara tidak benar. Datang tidak benar, pulang lebih tidak benar. Datang benar, ditembaki tidak benar terus, pulang tidak benar. Tapi kalau gembala senjata kebenaran, melayani dengan setia dan benar, pengajarannya benar, hidupnya benar, tembak pelurunya benar, saudara datang tidak benar, najis, lama-lama benar. Amin. Lama-lama benar. Sangkur juga, musik juga tanggung jawab untuk menjadi senjata kebenaran. Supaya orang-orang datang dalam dosa tidak benar, terus ditembaki. Senjata ini dia tembaki terus sampai benar. Itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Bukan asal melayani, asal khotbah, wah luar biasa, hebat. Enggak. Setia dan benar. Senjata kebenaran. Supaya orang yang datang dalam ketidakbenaran dosa bisa dibenarkan. Sebaliknya yang datang dalam kebenaran meningkat dalam kebenaran, nanti dalam kesucian, dalam kesempurnaan. Begitu tugas kita, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, di bidang apa saja. Gembala, pemain musik, sangkur, penerima tamu, dan semua harus betul-betul setia dan benar. Semoga kita bisa mengerti pada kesempatan malam ini. Amsal 10 saja. Surat Amsal Sulaiman pasal yang ke-10. Amsal Sulaiman pasal yang ke-10 ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Jadi cukup hidup benar, pegang pengajaran yang benar, pegang teguh supaya tidak disesatkan, dan menjadi senjata kebenaran. Inilah orang benar. Perhatikan hasilnya, kebenaran menyelamatkan kita dari maut, dari murka Allah, dari kebinasaan. Kebenaran menyelamatkan kita dari maut, dari kebinasaan. Kita hidup kekal. Dan kebenaran, orang benar tidak menderita kelaparan. Kebenaran sanggup memelihara kehidupan kita sampai berkelimpahan. Tidak kelaparan, berkelimpahan. Sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Berkelimpahan itu bukan berapa juta. Sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai mengucap syukur. Nah ini ayo perhatikan saudaraku. Biarlah kita diingatkan ini
mengingatkan kembali tentang pengajaran yang selama ini kita anut bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ayo diingatkan kembali. Bagaimana kita untuk bisa tetap bisa yakin, tetap bisa mengerti, tetap bisa praktek. Harus ada puasa juga. Harus ada puasa, harus ada perobekan daging. Harus ada perobekan. Ya, jangan dikaitkan pengajaran ini, tidak ada kaitan dengan perkara duniawi. Makan minum jangan dikaitkan. Musa 40 hari 40 tidak ada kebutuhan, tidak ada. Jangan dikaitkan. Saya mengatakan pada siswa-siswi Lempinel, jangan karena tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah, ya masuk Lempinel. Wah, jangan. Nanti kita bisa dapat ini, jangan. Salah besar. Salah besar. Salah besar. Tidak boleh dikaitkan dengan perkara. Tidak boleh dikaitkan juga dengan kemampuan pikiran, kemampuan daging kita. Tidak. Tapi ini murni iman. Tadi tidak dikaitkan dengan makan minum, murni perkara rohani. Bergantung pada Tuhan, murni perkara rohani. Ini saudara. Ini perkara rohani kita. Berpuasa itu untuk ke arah perkara rohani. Pengajaran tabernakel itu perkara rohani. Dan tidak mengandalkan kehebatan otak, kemampuan kita. Tidak, murni iman dan penyerahan sepenuh kepada Tuhan. Amin. Murni iman dan penyerahan. Ayo, ini ditekuni supaya kita bisa menerima pengajaran. Masuk halaman. Yakin kalau kita sudah terima pengajaran ini, ngerti, percaya, yakin, praktek, kita mengalami. Langkah pertama membawa kita menjadi orang benar. Nah, kalau saya tanya sekolah minggu cita-cita, mungkin dokter ini jarang cita-cita pendeta ya. Dulu saya ngajar sekolah minggu tiap hari, ya. Di daerah sana naik sepeda, daerah sana. Ya, baru satu yang saya tanya, siapa cita-cita jadi pendeta? Saya saya kaget. Saya sendiri belum cita-cita pendeta. Siapa cita-cita pendeta? Saya kaget saya. Tapi rupanya salah. Adiknya yang jadi pendeta, dia tidak. Inilah saja. Jadi itu, ayo malam ini boleh gantungkan, kata anak saya, gantungkan cita-cita di setinggi langit. Kalau papa enggak, gantungkan cita-cita di lubang. Inilah cita-cita boleh, tapi cita-cita yang ini menjadi orang benar. Amin. Cita-cita kita menjadi orang benar. Lewat pengajaran tabernakel, kita bisa dibawa melangkah menjadi orang benar. Dan kalau sudah benar, bebas dari maut, kebinasaan, hidup kekal. Dan Tuhan tidak biarkan kita lapar. Tuhan tidak menipu kita. Dia bisa, kebenaran bisa memelihara kehidupan kita secara kelimpahan sampai mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga kita mengerti. Ayo sungguh-sungguh. Jadi kelimpahan itu bukan juta-juta seperti yang saya saksikan pada saudara. Ompong bilang, Pak Wi, 5.000 itu ada kemurahan Tuhan. Selain itu, saya bisa menyadari. Bersyukur. Kalau dompet kosong dapat 5.000 kan bersyukur. Terima kasih. Itu kelimpahan. Itu kelimpahan. Tidak usah nunggu berapa juta-juta. Saya lapar, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ada kasih 1.000 aja. Sudah bersyukur. Bersyukur 1.000. Syukur. Banyak pengalaman saya di situ. Beberapa pengalaman. Bahwa uang itu bukan juta-juta. Saat dibutuhkan itu ada, sudah bersyukur. Bersyukur. Kalau diizinkan Tuhan, kepingin tahu saja di bus, saya melayani jauh, kepingin tahu lihat, tidak bisa uang, tidak ada, tidak ada. Nah coba kalau dapat 1.000 beli tahu kan, syukur kepada Tuhan. Begitu kelimpahan, begitu kelimpahan. Ya, mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini langkah pertama, daerah pertama. Yang kedua yaitu ruangan suci. Ruangan suci ini menunjuk kesucian. Ruangan suci menunjuk kesucian. Sekarang menunjuk juga kandang penggembalaan. Nah itulah pengajaran ini luar biasa menuntun kita. Dari gelap, dari terhilang di luar itu, di luar pintu gerbang. Bisa masuk pintu gerbang, bisa menjadi orang benar. Sesudah itu dituntun lagi ke kandang penggembalaan. Amsal 12:26. Amsal 12:26. Amsal 12:26. Amsal 12:26. Orang benar mendapati tempat penggembalaan.
Loh, nggak mungkin tidak tergembala. Kalau orang tidak tergembala, tidak benar. Yudas itu tidak benar. Gembalanya sudah sempurna. Tapi kok tidak benar. Orang benar mendapati tempat penggembala. Tapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi orang benar dituntun oleh Tuhan. Saudara, masuk penggembalaan yang benar juga. Hati-hati, banyak penggembalaan yang tidak benar. Bukan berarti, jangan kalau saya ngomong gini, nanti cuma WR Superman 4. Enggak, sama sekali enggak. Hati-hati, memang Alkitab menulis. Ada gembala pandir kemarin. Ada gembala pedagang domba, enggak kasih makan, cuma peras susunya, cukur rambutnya, pakai jas, dan lain-lain. Tapi enggak kasih makan. Banyak penggembalaan yang tidak benar. Doakan saya supaya masuk penggembalaan. Kita masuk kandang yang benar. Penggembalaan yang benar. Saudara, ayo. Itu rumus. Orang benar, saudara, dituntun Tuhan masuk penggembalaan benar. Masuk penggembalaan. Masuk penggembalaan yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Saya mengingat satu orang dulu. Saudara, dia masuk di gereja A, yang alirannya lain, baptisannya lain. Kemudian mendadak 3 bulan sebelum meninggal, heran tuh. Bisa portalnya gereja itu di belakang gereja kita masuk. Portalnya itu tertutup terus, ya tertutup. Dia daripada tidak ke gereja, masuk gereja kita, masuk gereja kita. Lalu pendetanya panggil, kenapa kamu? Portalnya tertutup. Oh ya besok saya buka loh, dibuka tertutup lagi, tidak bisa. Masuk gereja kita. Akhirnya pendeta, saya kasih kunci serf. Tak bisa. Jadi masuk. Dia yakin baptisan yang benar. Sebentar lagi, ya itu yang saya cerita. Saya doakan sampai, Om, tak bisa napas. Terus ya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Selesai. Oh, saya baru ngerti. Oh, dia orang benar. Dituntun Tuhan. Sampai baptisan benar. Sampai penggembalaan. 3 macam ibadah dia tekun. Sampai meninggal. Begitu enaknya selesai. Meninggal. Nah, inilah orang benar. Dituntun masuk penggembalaan yang benar. Seperti carang melekat. Orang tergembala sama dengan seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Tergembala pada pengajaran yang benar. Itu penggembalaan benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Tergembala pada pengajaran yang benar. Bukan pada orang. Pada pengajaran yang benar. Pribadi Yesus. Pengajaran yang. Semoga kita bisa mengerti. Semoga tergembala pada pengajaran yang benar. Seperti carang melekat pada pokok anggur. Orang tergembala itu seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Tergembala pada firman pengajaran yang benar. Bagaimana? Saudara, hubungan carang dengan pokok. Tergembala itu ada hubungan carang dengan pokok. Tergembala sama dengan carang melekat pada pokok anggur ini. Tergembala pada pengajaran. Tergembala itu ada hubungan carang dengan pokok. Hubungan apa? Pertama, kesetiaan, ketekunan. Tidak boleh lepas sedikit pun. Hubungan kesetiaan, ketekunan. Dalam ruangan suci ada 3 macam alat. Sekarang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Pelita emas, ketekunan dalam ibadah raya. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus di dalam karunia-karunia. Meja roti sajian, ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab perjamuan suci. Persekutuan dengan anak Allah dalam firman pengajaran dan korban Kristus. Mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan seperti malam ini. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Nah, ini ketekunan, ini hubungan carang dengan pokok, hubungan ketekunan. Kemarin masih ingat hari Senin, siapa yang keluar dari kapal tidak selamat. Keluar dari kapal, ketekunan dalam 3 macam. Sudah selamat tadi, kalau tidak masuk kapal, tidak masuk ketekunan, bisa keluar lagi. Bisa keluar. Ini yang dimaksud kapal rohani. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Kapal jasmani hancur memang. Kapalnya Rasul Paulus yang jasmani nanti hancur, dalam cerita hancur. Ya itulah
Ini saku rumah Tuhan ini hancur nanti, yang jasmani ini hancur. Tapi kapal yang rohani ini loh, ruangan suci ini tidak pernah hancur. Amin. Tidak pernah hancur. Ketekunan dalam 3 macam ibadah. Nah, ini yang harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Saya sudah mengatakan, jadi dalam ketekunan dalam 3 macam ibadah ini, kita bersekutu, tubuh jiwa roh kita bersekutu dengan Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh bersekutu dengan Allah Tritunggal. Sehingga setan tidak bisa menjamah. Kita mulai tenang. Nah itu kalau ada di kandang, sudah mulai tenang. Tadinya ekonomi mungkin nikah, begini. Apa dikena angin badai kena. Tapi kalau saya dan saudara sudah mulai dalam kebenaran, masuk halaman, sudah setia benar, menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, lalu masuk ke kandang yang benar, ada ketekunan, setan sudah mulai tidak bisa menjamah. Sudah mulai tenang. Sudah mulai tenang. Sudah ada kelegaan, biarpun masih masalah belum selesai, belum ekonomi belum. Tapi kalau dulu, bagaimana? Nah, sekarang sudah mulai tenang, lega, enak ringan, sudah ditanggung oleh Tuhan, enak ringan. Angin-angin sudah ditutup semua, dibendung semua. Di dalam kandang angin tidak bisa masuk lagi, sudah dibendung, mulai tenang. Ini hubungan pertama. Hubungan kedua, kesucian. Yohanes 15 ayat yang ketiga. Kesucian. Hubungan kedua, hubungan kesucian. Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 13, 10, 11. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Bersih, suci. Hubungan kesucian. Ya, kita disucikan dalam penggembalaan ini. Hubungan kesucian. Kita disucikan oleh firman yang dikatakan Yesus. Firman yang dibukakan rahasianya. Yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Dalam itu firman yang lebih, firman pengajaran yang benar. Kita disucikan, dibersihkan. Dari apa? Terutama dosa Yudas itu. Hati-hati. Menyelundup. Yesus gembala yang agung, yang baik, sempurna. Yudas digembalakan oleh Yesus. Tapi karena dia tidak mau disucikan, tidak setia, dia nyelundup-nyelundup. Saya kesana kemari, Yudas ini ketemu imam-imam, ketemu yang ajarannya tidak sama. Ya ini bahaya. Carang terlepas. Dia tidak suci, pertahankan dosa. Di situ dia gagal. Ayo, sudah benar, sudah diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Ayo tergembala. Sudah tergembala, ayo hati-hati. Ada ketekunan dan ada kesucian. Naik kesucian. Mau terima pedang, disucikan. Terutama dari dosa Yudas. Yohanes 13, 10, 11. Yohanes 13, 10, 11. Kata Yesus kepadanya. Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Satu belum bersih. 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. 1 Yudas, kakinya kotor. Hatinya kotor kaki. Ini kita harus disucikan dari dosa Yudas. Dosa Yudas itu pencuri. Keinginan akan uang, pencuri. Mencuri milik Tuhan, Yudas. Dosa Yudas pengkhianat, tidak setia. Yudas. Dosa Yudas adalah pura-pura munafik. Di Taman Getsemani, dia cium Yesus untuk menjual Yesus. Munafik, pura-pura munafik. Dosa Yudas juga pendusta. Siapa yang mencelupkan roti bersama aku di pinggan, dialah itu. Bukan aku. Pendusta. Kalau sudah pendusta pasti pendakwa. 5P. Hati-hati. Dosa Yudas ini 5P. Pencuri, pengkhianat, pura-pura munafik, kemudian pendusta, dan juga pendakwa. Kalau bilang bukan aku, siapa yang menyerahkan, siapa mencelupkan tangannya bersamaku, dia menyerahkan. Bukan aku, berarti 11 yang lain didakwa. Ini. Bukan aku loh, ini. Termasuk Yesus, jangan-jangan bohong Yesus ini. Tidak ada yang menyerahkan. Termasuk Tuhan disalahkan. Pendakwa. Cuma salahkan orang, terus itu begini. Padahal dia yang salah. Dia yang salah. Semoga kita ini harus disucikan. Urusan kita hanya itu. Benar tadi dipelihara. Urusan kita juga.
Sekarang tergembala. Hubungan kesetiaan dan suci dan tekun. Sekalipun kita ranting yang kecil, carang yang kecil. Tapi kalau kita tergembala dengan benar dan baik, sehingga ada hubungan kesucian dan ketekunan, kesetiaan, maka cepat atau lambat pasti berbuah. Amin. Pasti berbuah manis. Pasti berbuah manis. Ranting itu kecil. Buah anggur itu pada rantingnya kecil, bukan pada pokoknya. Waktu kami berkunjung ke Australia itu banyak kebun anggur di tepi. Jelas dilihat itu pokoknya. Jelas sampai orang, iya ya, jelas satu ya pokok anggur. Rantingnya banyak. Kecil-kecil ranting. Nah, di situ buah, bukan pada pokoknya buahnya, enggak pada ranting. Ayo, mungkin kita kecil ijazah, kecil modal, kecil apa saja. Lempinel, kecil pengetahuan, kecil apa, jemaat kecil. Tapi kalau setia, tekun, ditambah suci, sudah Tuhan yang memberikan buah-buah. Amin. Tuhan berikan buah-buah yang manis. Buah-buah yang manis. Cepat atau lambat berbuah manis. Semoga kita bisa berbuah manis. Saja berhasil indah pada waktu. Berbuah manis bahagia di dalam Tuhan. Pasti. Tunggu waktu, tinggal tunggu waktu. Wah, mustahil om. Justru yang mustahil itu, penggembalaan ini tempat menghapus kemustahilan. Amin. Itu penggembalaan. Yesus lahir di mana? Di mana? Ini di kandang. Ini kemustahilan. Allah menjadi manusia mustahil. Terjadi di kandang penggembalaan. Amin. Nah, ini kemustahilan. Kandang penggembalaan yang benar adalah tempat menghapus kemustahilan. Dulu Yesus yang adalah Allah lahir menjadi manusia. Sekarang manusia yang jahat, najis bisa dilahirkan, dibarui menjadi sama dengan Tuhan sempurna. Itu kandang penggembalaan. Tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Semoga makanya Rasul Paulus yakin siapa keluar dari kapal hancur. Jangan keluar dari 3 macam ibadah. Kalau kapal gereja ini mau dibaguskan hancur. Tapi yang penting penggembalaan yang benar itu. Amin. Gereja boleh kontrak, saya kontrak. Tapi penggembalaan yang benar ini tidak boleh kontrak. Kontrak 3 tahun ya. Tidak boleh. Ayo sungguh-sungguh. Sampai Tuhan datang. Amin. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang. Sungguh-sungguh. Kecuali mutasi. Saudara pindah kerja, pindah kuliah. Ya tetap. Tapi dalam kandang yang benar. Gedung gerejanya bisa berubah. Tapi kandang penggembalaan, ruangan suci jangan berubah. Yang benar. Sungguh-sungguh. Semoga kita mengerti. Yang ketiga, terakhir, ruangan maha suci. Itu kesempurnaan. Nah inilah pengajaran ini menuntun hidup kita. Semoga bisa mengerti malam ini. Jangan ragu-ragu terhadap pengajaran. Tidak salah. Kalau salah tidak ada yang sempurna. Maaf. Kalau pengajaran ini salah. Papa Nesel tidak sempurna. Pong, Yu tidak sempurna semua. Makanya saya yakin tidak salah. Kalau dikatakan saya tidak mau. Sebab mereka semua orang dipakai oleh Tuhan. Amin. Orang dipakai. Semoga kita bisa. Ya, ruangan maha suci kesempurnaan. Prakteknya, apa ini di ruangan maha suci? Ada percikan darah. Prakteknya, ruangan maha suci kita mengalami percikan darah. Sengsara daging bersama Yesus. Sengsara daging karena Yesus. Sengsara daging tanpa dosa. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Menderita karena kehendak Tuhan, karena Yesus, karena kehendak Allah, karena firman pengajaran benar menderita. Bukan karena dosa, itu percikan darah. Tetapi di balik percikan darah, di balik salib adalah kasih karunia Tuhan yang besar. Amin, saudara. Ada kasih karunia Tuhan yang besar. Semoga kita jangan ragu-ragu. Ayo dituntun pada kebenaran. Wah, sekarang sulit kebenaran di dunia. Mau kerja aja sudah. Wah, kalau kamu lurus-lurus gak bisa kamu. Mau ambil SIM aja, saudara. Banyak kaum muda yang, aduh om sudah 3 kali. Teruskan. Teruskan. Lama-lama polisinya, ya sudah lulus kamu. Sudah lulus. Daripada kita tidak benar. Teruskan aja.
Ya, memang sepertinya banyak orang bilang ini hamba Tuhan atau polisi lalu lintas. Ya, semua diurusi dari helm SIM. Ya, enggak apa-apa, kebenaran. Mau menjadi orang benar, mau berpindah dari daerah terhilang menuju daerah keselamatan, halaman. Sesudah itu lewat pintu kemah berpindah ke penggembalaan. Tenang, manis sudah. Manis, tertata rapi, tenang, manis, tertata rapi. Dari situ pintu lagi, pintu tirai, itulah sengsara, percikan darah, pintu tirai. Untuk berpindah kepada kesempurnaan. Amin. Kesempurnaan. Kita mendapat kasih karunia Tuhan. Terakhir, hasil. Ya, hasil menerima kasih karunia. Pertama, Kisah Rasul 18 ayat 27. Kisah Rasul 18 ayat 27. Kisah Rasul 18 ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, ya, kepada murid-murid di situ, kemudian supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah, saya selalu samakan dengan kemurahan Tuhan, sama saja, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Nah, orang sudah percaya dilayani lagi apa itu? Ya pembangunan tubuh Kristus. Kita kunjungan kita. Orang-orang yang sudah percaya terutama. Sudah Kristen, sudah pelayan Tuhan, ayo kita satukan di dalam tubuh Kristus. Sangat berguna. Kasih karunia Tuhan membuat kita yang tadinya sama sekali tidak berguna menjadi berguna. Menjadi berguna. Saja dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi berkat bagi orang lain. Ayo sadari dulu tidak berguna, terutama saya tidak berguna dulu. Pada orang tua melawan, berbuat yang tidak baik, pergaulan tidak baik, saya tidak berguna. Tapi oleh kasih karunia Tuhan bisa berguna. Ayo jangan ragu, salib, percikan darah itu kita menerima kasih karunia supaya lebih berguna dalam pelayanan pembangunan, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh. Kaum muda, ayo mungkin kuliah, masuk gereja, besok ujian, harus belajar terus. Itu kasih karunia, dipakai dalam pelayanan, berguna dalam pelayanan pembangunan tubuh, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi berkat bagi orang. Kedua, 2 Samuel 15 25-26. 2 Samuel 15 25 sampai 26. 2 Samuel 15 25-26. Lalu berkatalah raja kepada Sadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi juga tempat kediamannya, tabernakel. 26. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di mata. Tidak bergantung kerajaan Daud. Anaknya mau berkuasa Absalom, ayo pergi saja, pergi saja. Tidak bergantung, tidak usah perang, tidak usah, serahkan saja, serahkan. Serahkan. Ini bergantung pada kasih karunia Raja Daud. Saja. Nah, ayo, jadi kasih karunia di sini mampu untuk menjadikan semua baik. Kasih karunia Tuhan. Sekalipun bagi kita tidak baik loh, kok tinggalkan kerajaan om? Daud tinggalkan kerajaan di hutan-hutan loh, bagaimana loh? Kalau Tuhan bilang itu baik, baik, semua jadi baik. Kasih karunia Tuhan mampu untuk menjadikan semua baik pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Amin. Semua baik, semua indah pada waktunya. Tadi semua berguna, bisa dipakai semua kalau terima kasih karunia Tuhan, menerima kasih karunia. Semua jadi baik, semua jadi indah pada waktunya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi sekarang mungkin Daud waktu itu diejek, dihina. Ya. Soal tabernakel juga, tempat kediaman. Tabut perjanjian tidak boleh dibawa sama Daud, letakkan di tempatnya. Nanti kalau kasih karunia Tuhan, aku akan kembali ke sini. Jika kita masih dihina, diejek, dimusuhi karena pengajaran yang benar, tabut perjanjian, karena kabar mempelai yang benar, pengajaran yang benar. Saudara, mari
Sekarang sikap kita hanya sabar. Sabar, tunggu waktu Tuhan. Satu waktu pasti. Pasti. Satu waktu pasti. Sekarang diejek, dirata, satu waktu kita akan dipermuliakan karena pengajaran yang benar ini. Amin. Satu waktu. Doa saya, doakan juga untuk organisasi kita GPT. Saya dulu zaman Om Yu sudah digembalakan. Belum jadi hamba Tuhan, tapi saya merasakan indahnya. Mau ke kota mana, indah. Beribadah sama, cara ibadahnya sama, pengajarannya sama. Semua. Indah. Indah. Ayo kita berdoa. Sekarang biarlah apa yang terjadi Tuhan tolong. Tapi ingat, satu waktu semua indah. Semua dipermuliakan karena pengajaran yang benar. Karena pengajaran. Saya berkeyakinan. Ya, Tuhan tolong kita. Terakhir, Wahyu 22, 20 sampai 22. Wahyu 22, 20 sampai 22. Mari, Wahyu 22, 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Wahyu 22, 20, 21 ya. Penutup Alkitab, kasih karunia. Ini aku mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan. Kasih karunia mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan bala. Yaitu kasih karunia Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar, mujizat rohani. Kasih karunia Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini mujizat terbesar, mujizat rohani. Setan tidak bisa meniru. Mulai dengan taat dengar-dengaran. Kasih karunia ini ditulis waktu zaman Nuh. Kitab Kejadian sudah dimulai kasih karunia zaman Nuh. Kitab Wahyu, Alkitab dibuka dengan kitab Kejadian, kasih karunia. Nuh mendapat kasih karunia. Alkitab ditutup, kitab Wahyu, kasih karunia untuk menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Dulu selamat, Baktera Nuh selamat. Sekarang menyambut kedatangan Tuhan sempurna. Ayo, ini mujizat terbesar. Keubahan hidup yaitu taat. Mulai dengan taat. Zaman Nuh tidak ada yang taat kecuali 8. Biarlah malam ini kita taat dengar-dengar. Diubahkan. Taat dengar-dengar. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Mujizat secara rohani. Keubahan hidup. Saya percaya kalau taat, mujizat secara jasmani juga terjadi. Kasih karunia sanggup untuk mengadakan mujizat secara jasmani. Yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Petrus tebarkan jala, taat dengar-dengaran, ada ikan. Tidak ada ikan, jadi ada ikan. Cedok, isi gentong dengan air. Cedok, cicipi. Tidak ada anggur, jadi ada anggur. Tidak ada kebahagiaan, jadi ada kebahagiaan kalau taat. Kalau tidak ada ikan, ekonomi payah, bisa ada ikan. Kalau hamba Tuhan tidak ada jiwa-jiwa, jadi ada jiwa-jiwa. Itu kalau taat. Kalau taat. Mujizat jasmani terjadi. Sampai kalau Tuhan datang terakhir, kita diubahkan menjadi sama dengan Dia. Sama mulia, sempurna. Kita naik, terangkat bersama Dia selama. Inilah pengajaran tabernakel dan mempelai. Lewat puasa, biarlah kita bisa makin mengerti, makin yakin, makin praktek mendarah daging. Dan kita mengalami, dibawa kepada kebenaran, keselamatan, dibawa pada penggembalaan yang benar, manis. Di sana kita selamat, kita diberkati. Kemudian dibawa pada kandang penggembalaan, manis, semua jadi manis, indah. Dibawa kepada kesempurnaan. Mulai, memang ada darah, sengsara, tapi ada kasih karunia. Kasih karunia. Mulai lebih berguna lagi kita. Dipakai oleh Tuhan semua. Mulai semua jadi baik, jadi indah pada waktunya. Dan mulai kita terjadi mujizat mulai. Keubahan hidup, taat, mulai taat. Mujizat jasmani terjadi. Sampai sempurna seperti Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari, tahap kesempurnaan, mujizat sudah terjadi. Ayo, jangan buang waktu ya. Tergembala sungguh-sungguh.
Sampai sudah tahap percikan darah. Oh, enak. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Kasih karunia mengadakan mujizat dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. 41, kasih karunia. Yang bisa berlutut silakan, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. 41, nyanyian tambahan, kasih karunia. Kasih karunia. Kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu. Kasih karuniamu, kasih karuniamu buatku hidup. Kasih karuniamu buatku berharga. Kasih karuniamu buatku mulia dalam pandanganmu Tuhan. Kor. Dalam kasih-Mu ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Ku hidup sekarang. Serahkan hidup dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tangan anugerah Tuhan, tangan belas kasih. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadamu. Dalam anugerah-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam tangan kasih-Mu, ku serahkan seluruh hidupku. Dengan jangan bergantung yang lain. Bergantung pada kasih karunia anugerah Tuhan. Bergantung pada yang lain kita kecewa. Kita akan putus asa suatu waktu. Tapi kalau bergantung pada kasih karunia, dalam keadaan menderita kita bahagia. Apalagi dalam keadaan diberkati, dipakai Tuhan. Dalam keadaan dipermuliakan. Sungguh-sungguh kita bahagia. Dalam anugerah-Mu dengan
Seluruh hidup, mati hidup kita serahkan kepada Dia. Lagi dalam anugerah. Ada yang sangat sulit mungkin malam ini, sangat lemah, sangat sulit sekali lagi bersama saya. Yang lain boleh menyembah. Sangat tidak berdaya. Haleluya. 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 Beri keyakinan kami. Hidup kami dalam tangan kasih karunia-Mu, tangan anugerah, tangan berlobang paku. Oh, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami, oh, pegang kami dengan tangan kasih karunia. Peluk kami Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, haleluya. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Beri keyakinan kami Tuhan. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ajarkan seperti Raja Daud tidak bergantung pada kerajaannya Tuhan, tapi bergantung pada kasih karunia. Ya Allah, ya Allah. Dalam pelayanan juga bergantung pada kasih karunia. Kami yang tidak berguna, tidak berarti, tidak bisa apa-apa, Engkau pakai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam segala hal Tuhan, hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Beri kekuatan semua Tuhan oleh kasih karunia. Haleluya. Tidak ada yang bangga, tidak ada yang putus asa, kecewa Tuhan. Tidak ada yang gugur Tuhan. Haleluya. 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 Ya Naga. Ya Naga. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Engkau yang tahu keadaan kami, Tuhan. Hanya kasih karunia-Mu, haleluya, 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 haleluya. Hanya kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya la 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 la, ya la la la, haleluya, haleluya. Dan kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kasih karunia, tangan kemurahan-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah. Peluk kami dengan tangan kasih karunia, tangan kemurahan-Mu. Ya laga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami hanya menyembah, kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Ya Raga, ya Raga. Haleluya, 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 haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya, 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 haleluya. Ya Raga, peluk kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh tidak mampu Tuhan. Hanya bergantung pada kasih karunia kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya, haleluya.
Ya lega, ya lega. Kami menyembah, haleluya, 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 kami menyembah, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, ya lega, ya lega, ya lega, ya lega, ya lega. Engkau baik bagi kami, ya lega, ya lega, ya lega, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Yakinkan kami pada pengajaran yang benar. Yakinkan pada kasih karunia-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lega, ya lega, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sambil bangkit berdiri, kemurahan-Mu lebih dari kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari denganmu, denganmu.
Biar kita bergantung pada tangan kasih karunia, tangan anugerah Tuhan. Haleluya. Yang sudah terbukti menyelamatkan Nuh, sudah terbukti membuat Daud dipermuliakan baik indah pada waktu. Nanti juga terbukti membawa kita terangkat di awan-awan. Mujizat-mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Jangan ragu. Ada yang mau mengangkat dua tangan, angkatlah dua tangan ke atas. Biar tangan kasih karunia anugerah Tuhan diulurkan kepada kita. Sekali lagi dengan bukan hanya mengangkat tangan, tapi sungguh-sungguh mempercayakan hidup. Seperti Daud, tidak bergantung pada istananya. Dia yakin hidup dari kasih karunia, kemurahan Tuhan. Oh, haleluya. Apapun keadaan kita, percaya, yakin, mujizat terjadi. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, pegang dengan tangan kasih karunia, biar kami lebih berguna lagi dipakai. Lebih baik semua Tuhan, lebih indah Tuhan. Dan mujizat terjadi Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jangan peluk kami, jangan biarkan, biarkan, biarkan. Haleluya, haleluya, biarkan, biarkan. Beri keyakinan Tuhan, Engkau tidak menipu kami. Kasih karuniamu, kemurahan-Mu berlaku sampai selama-lamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kami sempurna Tuhan. Sampai kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih, turunkan tangan. Beri keyakinan sekali lagi kami semua, bahwa di dalam tangan kasih karunia kemurahan, di balik salib Tuhan, ada tangan kasih karunia kemurahan yang membuat kami lebih berguna lagi, lebih dipakai lagi di dalam nikah rumah tangga, di dalam penggembalaan antar penggembalaan, lebih berguna lagi Tuhan. Dan kami bisa lebih baik lagi, lebih indah hidup ini Tuhan. Dan kami lebih taat lagi Tuhan, supaya mujizat-mujizat lebih terjadi lagi dalam hidup kami sampai sempurna seperti Engkau. Terima kasih, tetapkan firman-Mu dalam kami. Terima kasih. Saya membutuhkan waktu. Yang mau penumpangan tangan, yang melayani, beberapa orang sudah mengumpulkan formulir, silakan untuk maju ke depan. Haleluya, haleluya. Biar hidup yang belum berguna, tidak berguna, menjadi lebih berguna di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berlutut.
kasih. Haleluya. Terima kasih syukur kepadamu. Tetapkan Tuhan firman-Mu dalam kami. Peluk kami dalam tangan kasih karunia-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian. Kemudian korban malam ini masih dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Hotel Kartika Graha Malang. Pemasukan sudah 140 juta kira-kira saja, sudah hampir separuh. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menyanyi nomor 4, besar anugerah-Mu. Besar anugerah. Nomor 4. Tuhan memberkati semua. Segera. Ku ada sebagaimana. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin bertambah. Besar anugerah. Puji Tuhan. Kebaktian kita Sabtu, kebaktian kaum muda remaja jam 5.04. Jumat, kebaktian peneguhan pemberkatan nikah di Malang jam 5 sore. Sabtu kaum muda remaja jam 5.04 di sini. Minggu kebaktian umum kebaktian sekolah minggu 4:30 dan umum jam 6:45. Dan akan dilanjutkan dengan doa malam. Jadi hari Senin mungkin sudah dialihkan hari Minggu doa malam. Karena Selasa kita sudah persiapan, jadi Senin sudah banyak penjemputan di Surabaya supaya tidak terganggu. Jadi Senin kebaktian sudah dialihkan, Minggu malam ada doa. Jadi setelah kebaktian ada doa, satu season saja. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian. Mohon bantu doa anak Immanuel Adinda yang sakit panas di Tuban. Baik, Tuhan menolong kita semua. Kami berdoa Tuhan, buat yang sakit, bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semuanya. Baik, Ibu Isarini, Ibu Liang, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Untung, Tuhan tolong. Ibu Rianto, Engkau tolong. Ibu Sin, Ibu Yunus Tarub juga. Ibu Susi, Ibu Darmono, Ibu Juni, juga Mbak Eni Tuhan di Rumah Sakit Karangmenjangan, Engkau jamah juga. Ibu Himawati, juga Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, juga Engkau tolong semua juga. Ibu Pendeta Mapa Maleta, Tuhan tolong. Tante Maria juga, Ibu Nike, Tuhan dalam penyembuhan jamah semua. Juga bapak-bapak, Engkau jamah semua. Bapak Agus, Bapak Geno, Bapak Joni, Engkau jamah. Bapak Buono juga Tuhan, kami serahkan dalam tangan Bapak Darmono. Pemulihan Engkau jamah juga. Saudara Yohan, anak Esra, Engkau jamah juga. Bapak Amin, Bapak Santung, Engkau jamah juga. Dan lain-lain juga anak Immanuel Adinda, Engkau jamah juga Tuhan. Juga ibunya Bu Hendro di rumah sakit, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Engkau menjamah juga Tuhan. Ampunilah kami semua juga. Ibunya Ibu Enda, Engkau jamah juga. Ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, baik
ibunya, bayinya semua. Tuhan sampai melahirkan secara sempurna, namamu dipermuliakan. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-mu. Ibu Guntoro yang sudah pulang di rumah, Engkau sehatkan bersama bayinya, segera kembali beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan kami, semua berada di kandang penggembalaan sungguh-sungguh, tergembala dengan benar baik, hidup dalam tangan kemurahan-mu Tuhan. Belas kasih-mu Engkau menolong kami. Yang sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Demikian pakai kami lebih berguna lagi Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang di Hotel Kartika Geraha. Pakai semua, Engkau buka firman, buka jalan semua Tuhan. Hamba-hambamu, anak-anakmu di Malang sekitarnya, semua dari manapun bisa datang kepadamu, masuk dalam pembangunan tubuh. Baik sangkur, musik, apapun juga, tim tamu dan lain-lain semua. Oh, terutama penyampaian firman-mu Tuhan, urapi semua kami. Pelayanan imam besar, sungguh-sungguh kami rasakan. Terima kasih mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih segala pengorbanan anak-anak-mu Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Semua Engkau tolong Tuhan. Yang bekerja berkati, yang mencari pekerjaan berkati, yang sekolah kuliah berkati. Semua kami berusaha, tapi tangan kasih karuniamu yang menentukan semuanya, menjadikan indah baik pada waktunya Tuhan. Terima kasih, syukur kepada perjalanan pulang serta lindungi, jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada baik dari Malang, dari Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Mojokerto, sekitarnya semua Engkau jaga lindungi. Mohon kemurahan-mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-mu dan damai sejahtera-mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan. Baptisan air bulan September yang akan datang. Jika Bapak Ibu mengambil formulir silakan dan di